Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya teman-teman, setelah sekian lama, nggak tahu berapa lama, sebulan lebih ya, kurang lebih sebulan saya tidak uh, upload video ke channel ini, Perum Channel. Ya karena kalau cuaca ya, kalau kali ini ya, waktu mungkin ada kemarin, cuman cuaca kurang bagus ya. Nah hari ini cerah, cukup cerah, panas ya. Jadi di tempat saya tinggal ini baru sekitar seminggu, 2 minggu inilah cuacanya panas ya. Sebulan yang lalu mungkin masih mendung, hujan, bahkan di beberapa tempat di daerah saya banjir ya, ada banjir ya pun tidak lama, hitungan jam surut, banjirnya hilang. Tapi ya cuacanya baru panas itu baru sekitar 2 minggu ini ya. Jadi ya itulah alasannya kenapa tidak pernah, lama sekali tidak pernah upload video ya. Alhamdulillah hari ini ada waktu sedikit dan juga cuacanya cerah ya. Pada kesempatan kali ini saya mau membagikan ya biasa aja. Kalau di sebelumnya, video sebelumnya itu saya membagikan mengenai uh, solar panel ya. Saya menambahkan satu lembar lagi 50 WP ya. Jadi yang saya bagikan ya update sekarang aja ya, update kecil-kecilan. Ya jadi udah saya uh, tuliskan ya. Jadi di video-video sebelumnya banyak yang nanya spesifikasi PLTS saya, entah itu PV-nya, baterainya, atau segala macam lah. Nah ini sudah saya tuliskan. Untuk saat ini PV-nya ada 2 buah jenis ya, pakai 2 jenis PV, yaitu ada yang mono dan juga ada yang poly ya. Seperti ini. Saya pakai saat ini ada merek Solana 2x50 WP ya. Terus ada GH Solar, Asiasan. Ya, jadi ini 100 tambah 100 200. Nah, ini terhubung dengan SCC Kenika ya. 60 ampere. Untuk yang kedua saya juga punya jenis poly kristalin, mereknya Green Cell, ada 2x50 WP terhubung dengan SCC yang PWM ya, merek Swear 10 ampere ya. Nah kemarin juga yang nanya baterai. Nah baterai saya ini kecil ya, hanya 70 Ah, sistem 12 volt dengan BMS 80 ampere, dan juga saya pasang active balancer 6 ampere. Untuk inverternya jenis low frekuensi 8 MOSFET dengan trafo donat ya, tiroid 700 VA ya. Yang ini yang saya pakai bisa 12 bisa 24 ya, dengan konfigurasi kaki-kakinya seperti ini 7007 ya. Ini terpisah, jadi ini bukan CT, itu bukan ya, emang ada 4 kaki bukan kaki. Dan juga induktornya ada 2 paralel ya, karena salah beli. Yang saya pasang pertama 50 ampere, ternyata sangat panas. Sekarang saya tambahkan 90 ampere, jadi totalnya ada 140 ampere ya, kurang lebih seperti itu. Oh ya, untuk SCC nya juga ini semua bisa support 12, 24 atau 48 volt ya. Untuk yang MPPT Kenika, untuk yang software ini bisa 12, 24 ya. Ya jadi
Untuk spesifikasinya seperti ini teman-teman ya. Jadi ya masih kecil-kecilan sebenarnya. Sistemnya masih 12 volt. Nah, fisiknya seperti ini. Ya. Fisiknya seperti ini. Nah, untuk PV-nya saya pakai dua kabel ya. Dua kabel ke atas. Nah, ini terpisah ya. Jadi ada 3 kabel ke atas. Untuk SCC-nya ini yang merek Kenika. Nah, ya, ada 8 ampere ya. PV-nya ada 16, turun tegangannya. Nah, untuk yang ini yang PWM. Wah, ini belum saya ganti, ini 200 ya. 200. Lah, kita copot saja. Oh ya, sedikit tambahan untuk monitoringnya saya pakai beberapa wattmeter. Ini wattmeter AC PCM 028. Nah, ini DC PCM 015. Ya, satu lagi DC ini PCM 051. Ya. Jadi untuk update-nya hanya seperti ini. Ya, tidak ada yang spesial. Untuk saat ini saya ada beban itu 77 watt ya. Ada 2 kipas menyala di bawah di tempat lain. Dengan konsumsinya 5 ampere ya, 5,1 ampere anggap aja. Sisi 68,9 watt ya terbaca. Nah, ini baterainya. Nah, ini balancernya ya. Kemarin juga ada yang nanya apakah ini bekerja masih normal. Ya kurang tahu saya pribadi. Yang jelas ini saya bilang bekerja ya. Balance-nya ini baterainya. Kalau masih ada, saya masih punya catatan ya. Kalau masih ada ya, kita lihat aja. Oh ya, masih ini kebetulan. Nah, jadi ini tegangan baterai sebelum pasang balancer ya. Nah, ini ada perbedaan tegangan satu angka di belakang koma ya, jadi 3,4. Nah, yang lainnya 3,3 semua ya. Nah, dan setelah pasang ini jadi balance ya. Nah, ini sempat tercapai angka ini ya, 3,5 semua ya, 3,52. Nah, 3,52. Nah, jadi kalau ada yang tanya apakah ini bekerja, ya saya jawab ini bekerja ya. Tapi kalau ada pertanyaan lagi, apa ini nggak konsumsi listrik juga, menyedot arus gitu? Ya menurut saya pasti menyedot arus juga ya. Namanya peralatan elektronik ya pasti butuh tenaga, butuh daya ya. Nah, jadi seperti ini update-nya. Fisiknya seperti ini teman-teman ya. Ini trafonya. Nah, ini seperti saya bilang tadi, ada 4 kaki, ini saya paralel. Ini induktornya 2, ini paralel juga ya. Dipasang, yang nanya dipasang di mana? Di salah satu kaki inverter ya. Nah, ini ke trafo langsung ke rangkaian ya. Nah, yang ini di seri dengan induktor. Nah, ini masih cuacanya masih cerah ya, panas. Nah, ini ada 8,2 ampere untuk yang ini. 3,7 ampere ya. Nah, di sini terbaca 2,4 ya. Akurasinya mungkin ini nggak bagus ya, mungkin ya.
Untuk beban ini sekitar 70 watt ini nggak panas ya, jadi kipas nggak nyala. Oh ya, ini saya pasang tambahan kipas pendingin ya, ada 3, yang 2 di sini, yang 1 di BMS ya, di sini ya. Oh ya, saya juga belum sempat ngecek ini sebenarnya hasil tegangan ini berapa ya untuk Solana itu, untuk perbandingannya antara 2 titik ini ya. Jadi saya beli Solana lagi ya, karena menurut saya setahu saya sih pengalaman lebih bagus ini ya, hasilnya voltasenya lebih tinggi ini. Cuman saya kesulitan nyari merek GH Solar, itu kesulitan. Saya ragu ya mau nyari merek GH Solar lagi, takutnya yang dikirim malah yang macam-macam ya. Saya akan ukur dulu ini. Saya belum pernah ukur ini ya. Saya matikan dulu sebentar. Nah, untuk ini dapat berapa ini ya. Nah, dapat 20 volt ya untuk yang Solana ya. Untuk yang satunya ya, seperti saya bilang tadi, lebih tinggi yang titik satunya ya, itu 22 ya. Kemarin kalau ada yang nanya bagusan mana antara Solana sama GH Solar atau Asiasan, lebih bagus ini ya, 2 merek ini. Di 2 merek ini sudah segabung ya, jadi ketemunya 22 volt. Cuman kalau terpisah kemarin ya, awal-awal dulu saya pasang ini, antara GH Solar sama Asiasan itu masih tinggian GH Solar ya. Kalau GH Solar itu bisa tercapai 21 lebih ya, 22, sementara di Asia Sun ini seingat saya cuman ya 20 segitulah ya, segitu. Cuman lebih tinggi ini, sedikit lebih tinggi GH Solar ya, tapi ini jadinya 22 ya. Coba kita ukur lagi. Ya 21,9, 22 ya. Sementara ini Solana cuma 20 ya, 20. Jadi kalau ada yang nanya bagusan mana ya, saya jawab bagusan GH Solar ya. Tapi kenapa saya belinya kok Solana lagi? Karena saya kesulitan nyari merek GH Solar ya. Pengalaman kemarin saya beli GH Solar yang dikirim Green Cell ya. Jadi udah beda tipe ya, kalau ini tipe mono, yang ini tipe poly, jadi nggak bisa digabung ya. Yang ini cuman 19 volt kalau nggak salah. Ini saya nyalakan dulu, sayang. Nah, kita matiin dulu aja nih. Nah ya, seperti teman-teman lihat ini 17 volt ya. Nah, 17 volt ya. Coba nyalakan lagi. Jadi kesimpulannya seperti itu teman-teman ya. Jadi kemarin ada pertanyaan mungkin dari teman-teman, lebih bagus mana ya? Ya jelas lebih bagus GH Solar ya. Salah satu ini ya. Cuman dari seingat saya lebih tinggi GH Solar dari antara dua ini ya. GH dan Asia itu lebih tinggi GH Solar ya. Wah, ini naik lagi pendapatannya. Untuk sekarang ini ada, nah ini saya punya saklar
Ya, ini PCIe M051 ini kalau teman-teman punya wattmeter sejenis ini bisa dibolak-balik ya. Sebenarnya saya ada kepikiran mau beli yang tipe apa ya, saya lupa. Cuma yang bisa bolak-balik yang otomatis. Kalau istilahnya itu kalau di toko online itu namanya bidireksional ya, bisa bolak-balik ya. Nah, ini sekarang ada mode ini di mode cas. Nah, ada pengecasan 5 ampere ya. Sementara di sini kan ada 8 ditambah 2 mungkin jadi 11 ya lebih. Nah, ini ada pengecasan 5 ampere ya. Nah, sisanya langsung ditarik oleh inverter ya. Nah, di sini ada arus 5. Kalau 5 tambah 5 10 ya, kurang lebih ya. 10 jadi pas. 8 ditambah 2 10 ya. Ini ada 5 ya. 5 yang disedot inverter, dan ini yang masuk ke baterai ada 5 ampere juga ya. Jadi ini kalau dipindah ke mode discharge ini 0. Nah, jadi ini dari baterai nggak ada arus yang keluar ya, nggak ada yang arus keluar. Jadi untuk pemakaian beban 77 watt ya dengan PV 300 ya. Ya 300 WP itu bisa tercover dari PV langsung ya, dari ACC, tidak ngambil dari baterai ya. Jadi seperti itu yang ingin saya bagikan sebenarnya, itu ya intinya di situ. Karena memang fokus pemakaian inverter saya pakai di siang hari ya. Di bawah ada kipas 2. Nah, kipas itu memang nyala. Saya pemakainya memang di siang hari, kalau udah malam ya mati ya, seperti itu. Kalau ada pertanyaan seberapa penghematan ya, saya nggak bisa hitung-hitungan. Yang jelas ya pasti ada penghematan dari pemakaian PLN ya, cuman saya belum bisa menghitungnya. Nah, cuman ya pasti ada, karena ya tadi ini saya fokus di siang hari ya. Yang peralatan kalau siang nyala, kalau malam mati ya, seperti itu. Khususnya kipas ya, saya pakai kipas 2. Sesekali setrika ya, seperti itu ya. Oh ya, mumpung inget, saya mau, udah lama saya nggak ngecek baterai ya. Kembali ya, kemarin ada yang nanya apakah balance ya, seingat saya nih balance ya baterainya. Coba kita rubah ringnya dulu. Coba seberapa. Kita dari baterai pertama. Sebentar, susah ini. Nah, 373. Pindah baterai kedua. Ini kedua 337 ya, udah berbeda di digit ketiga di belakang koma ya, lebih tinggi. Ini baterai ketiga, kembali 3,37, ada perbedaan di digit ketiga di belakang koma. Ini baterai keempat ya, 3,37 lagi, ada perbedaan di digit ketiga di belakang koma. Ya menurut saya ini masih wajar ya. Saya anggap ini balance, karena ya nggak mungkin juga balance benar-benar sampai digit ketiga ya. Tapi ini saya sudah cukup puas dengan kinerja balancer ini ya. Sebelumnya saya pakai yang 1 ampere,
tapi ternyata nggak mampu ya, nggak mampu. Seperti yang teman-teman lihat tadi, kebetulan saya masih nyimpen ini dokumentasinya. Nah, sebelum dipasang, nah ini digit pertama di blank koma sudah nggak sama ya, apalagi digit kedua, ketiganya udah pasti nggak sama. Nah, jadi setelah pakai ternyata bisa balance ya. Nah, ini masih kita lihat di mode cas, masih ngecas 5,8 ya, hampir 6 ampere. Ya seperti ini PLTS saya ya, sudah terpakai. Saya mulai pasang ini tahun 2023 akhir ya kalau nggak salah ya. Jadi ini udah umur setahun lebih ya, udah 1,5 tahun ya. Alhamdulillah masih baik-baik saja, biarpun sudah berkorban ini. Ini mati teman-teman ya, yang HF high frekuensi itu mati. Saya ganti pakai yang ini, yang saya rangkai sendiri ya, saya rakitan ya, saya beli sudah jadi, ini tinggal merangkai ya, bukan merakit ya, saya nggak bisa kalau merakit. Ini merangkai saja. Ini saya beli terpisah semua, ini terpisah induktor 2 ya. Jadi kalau teman-teman mau merakit yang sistem 12 volt, ini cukup beli yang minimal 140 ampere. Syukur-syukur bisa 200 ampere ya, minimal 140. Ini enggak panas ya. Untuk beban sudah pernah saya coba untuk beban 450 ya, ini ya panas, cuman masih kepegang lah panasnya. Kalau cuman yang ini dulu panas banget ini ya, saya jadi pasang 2 ini jadi nggak panas. Ya kembali ini saya sampaikan ke teman-teman ya. Wah ini banyak tulisan. Ini spesifikasinya ya, masih belum lengkap sih ya, masalah monitoring sistemnya ya. Harusnya dicantumin juga di sono. Ini saya pakai 3 buah wattmeter. Ini udah hampir penuh ya, ini saya setel di 14 volt ya. Ya, saya ucapkan kembali terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video saya, yang sudah subscribe, yang sudah komentar, yang sudah membagikan pengalamannya di channel ini. Terima kasih, semoga juga bisa membawa manfaat ke teman-teman semua ya. Saya juga minta maaf kalau kalau ada yang komen atau yang tanya tidak bisa langsung saya jawab, karena memang keterbatasan waktu ya. Jadi belum tentu bisa langsung saya jawab, atau bahkan mungkin saya sampai lupa ya nggak saya jawab. Itu saya minta maaf sekali. Kadang-kadang baru ingat berapa minggu atau mungkin sebulan, kok kayaknya dulu ada pertanyaan ini ya gitu, nggak sempat saya jawab ya. Jadi bahkan ini PLT saya ini jarang saya tengok ya, paling kadang-kadang sehari full nggak saya tengok ya. Kadang saya sempetin pagi hari, kalau lagi musim hujan kemarin ya saya sempetin, siapa tahu mati ya. Karena memang kemarin saya coba ATS ini ya, memang kayaknya ini ada masalah di ATS ini. Tidak, saya coba PLT saya matikan, kembali ke PLN, tapi begitu PLTS saya nyalakan lagi ternyata nggak mau balik ke PLTS ya. Baru balik saya coba matiin lagi, baru bisa bekerja lagi, baru bisa connect lagi ke PLTS ya. Jadi sepertinya ini ATS-nya ada masalah ya. Mungkin itu aja yang ingin saya bagikan ya.
untuk panas masih normal ini ya. 35, nggak ada yang panas ya. Pusbar aman, kabel aman ya, yang minus ini yang plus aman. Itu MOSFET-nya 37 aman ya. Yang satunya 36 ya, aman ya, nggak ada kendala. Lebih banyak emang kecil ya, hanya 75 watt. Mungkin agak anget itu kalau di angka 100 ya, mulai agak sedikit anget ya. Ya mungkin ini saja yang mau saya bagikan ke teman-teman semua ya. Ya ini masih lumayan panas ya, seperti ini. Oke teman-teman, untuk video kali ini, update kali ini saya kira cukup ya. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman semua yang sudah subscribe, yang sudah menonton video saya, yang sudah bertanya juga, yang sudah komen, apalagi yang sudah berbagi di channel ini. Sekali lagi terima kasih. Semoga video-video saya bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa menjadi inspirasi untuk kita semua ya. Nggak cuma dari video ini ya, dari teman-teman yang sharing berbagi di channel ini, semoga juga bisa bermanfaat untuk semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.